Ya, selamat malam, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas mandiri modul 4. Nah, kali ini tugas mandiri ini kami diminta untuk membuat diagram aktivitas dari soal berikut, di mana diagram aktivitas tersebut mengenai proses registrasi mata kuliah hingga cetak KSM. Berikut merupakan diagram aktivitas kami, di mana aktivitas dimulai, lalu dari portal Gracias menampilkan laman home. Setelah itu, mahasiswa melakukan pemilihan menu registrasi. Setelah mahasiswa memilih menu registrasi, lalu portal Gracias menampilkan laman sub menu registrasi. Setelah itu, mahasiswa melakukan pemilihan menu sub registrasi untuk mata kuliah. Lalu di sini portal Gracias menampilkan BPP lunas. Nah, di sini apabila mahasiswa sudah melunasi BPP, maka akan ditampilkan list mata kuliah di portal Gracias. Namun apabila mahasiswa belum melunasi BPP, maka akan ditampilkan keterangan bahwa mahasiswa belum melunasi BPP. Nah, apabila mahasiswa belum melunasi BPP, maka akan dikembalikan lagi di menu home pada portal Gracias. Namun apabila mahasiswa sudah melunasinya, maka mahasiswa akan melanjutkan dalam menginput mata kuliah. Setelah mahasiswa melakukan input mata kuliah, maka mata kuliah tersebut akan siap untuk di ACC. Dan mahasiswa mengakses Gracias kembali untuk di mana Gracias menemukan notifikasi rencana studi yang siap di ACC. Setelah itu, dosen akan melakukan penyetujuan rencana studi. Nah, di sini apabila rencana studi disetujui, maka akan di-ACC oleh dosen. Namun apabila tidak, akan dilakukan proses reset. Nah, apabila dilakukan proses riset rencana studi, akan dikembalikan kembali ke melakukan input mata kuliah. Namun apabila mata kuliah sudah di ACC, maka akan dilanjutkan ke portal Gracias akan menampilkan notifikasi rencana studi telah di ACC. Nah, setelah rencana studi siap di ACC, maka mahasiswa dapat melakukan cetak KSM. Setelah mahasiswa melakukan cetak KSM, maka di portal Gracias akan menampilkan notifikasi rencana registrasi telah selesai. Dan setelah itu, aktivitas dilakukan ini telah selesai. Untuk bagian selanjutnya yaitu ACC request, preview jadwal, dan input mata kuliah akan dijelaskan oleh dua teman saya, Rizky dan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari shift 9 akan menjelaskan tentang proses bagaimana mahasiswa review suatu jadwal kuliah. Jadi di mahasiswa ini dia melakukan registrasi mata kuliah. Sebelumnya dia bisa melakukan review terlebih dahulu untuk mata kuliah yang akan diinputkan. Jadi menunya sama, masuk ke menu registrasi, lalu mahasiswa melakukan melihat review matkul pilihan. Di proses-prosesnya si mahasiswa ini masuk ke menu matkul pilihan, lalu dia juga bisa melihat matkul pilihannya, alias ada list-listnya atau daftar-daftar matkul pilihan yang bisa dipilih untuk semester selanjutnya. Setelah itu mahasiswa bisa memilihkan atau menetapkan matkul mana yang bakal dipilih. Setelah itu, setelah matkul pilihan tersebut sudah ditetapkan, mahasiswa bisa melakukan review jadwal. Di review jadwal ini, mahasiswa masuk ke menu matkul pilihannya, lalu terus masuk untuk melihat apakah matkul pilihan tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Jadi setelah mahasiswa melihat review jadwal, masuk kembali ke menu jadwal kuliah, dan selanjutnya ada proses input mata kuliah. Jadi setelah mahasiswa sudah menetapkan tadi melalui review jadwal dan juga melihat jadwal kuliah, mahasiswa melakukan registrasi kembali untuk menetapkan mata kuliah mana yang diambil untuk semester selanjutnya. Masuk ke menu mata kuliah, lalu memilih mata kuliah apa saja yang akan diambil. Setelah mahasiswa menetapkan mata kuliah mana saja yang dipilih, mahasiswa melakukan
menyimpan mata kuliah pilihan yang telah ditetapkan, dan selanjutnya tinggal menunggu ACC dari dosen wali. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya yang lainnya, Rizky Cahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Cahya Ardiansyah, akan menjelaskan tentang sequence diagram dari ACC request registrasi mahasiswa. Nah, di sini aktornya adalah dosen. Nah, dosen dalam hari ini akan bertindak untuk melihat request ACC dari mahasiswa. Nah, ketika di sini beliau dosennya melihat daftar dari mata kuliah yang akan di ACC, lalu dosennya akan menyimpan status dari ACC tersebut, dan status tersebut otomatis tersimpan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.